Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya di channel ini. Eh, Pemilihan Gubernur Jakarta ini masih ramai setelah Partai Keadilan Sejahtera menyodorkan calon Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ini yang sudah menjadi satu paket. Ini kemudian membuyarkan partai-partai koalisi termasuk PKB yang tadinya yang sudah mendukung Anies juga, tetapi juga merasa keberatan untuk mendukung pasangan Anies Sohibul Iman. Jadi banyak partai-partai yang sebenarnya, ada beberapa partai yang sebenarnya mendukung Anies untuk cagup di Jakarta, seperti PDIP itu juga termasuk tertarik untuk mencalonkan gubernur, dan juga PKB, Nasdem katanya juga tertarik. Tapi kalau kemudian wakilnya itu adalah Sohibul Iman, ini yang partai-partai lain itu agak keberatan, termasuk PKB dan PDIP, mungkin juga Nasdem itu, karena Nasdem itu juga belum suara ini. Berikut ini adalah pendapat pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin yang saya ambil dari Kompas saat mewawancari Ujang Komarudin. Ada duet aman juga yang disodorkan PKS. Kira-kira PKS ini mau nggak menerima dengan kompensasi politik tertentu mungkin, atau tetap mau mengusung sendiri nih? Harus tetap ada kader dalam paket. Kalau mengusung sendiri agak berat ya, karena begini, kalau kita lihat dari konfigurasi partai politik yang ada di parlemen daerah ya, DKJ, daerah khusus Jakarta, maka PKS itu kan 18 kursi. Walaupun pemenang pemilu di DKJ, tetapi kan tidak bisa mengusung sendiri. Artinya harus ada 22 kursi, maka butuh 4 partai lah, butuh 4 kursi lagi. Nah, kalau PKB-nya tidak mau, lalu PDIP juga tidak mau, PSI juga mau gabung PKS, termasuk Nasdem juga tidak mau, maka jangan-jangan pasangan Anies dengan Sohibul Iman ini tidak bisa berlayar. Okay. Nah, karena PKB dan PDIP ini paham, kalau nanti bisa jadi tidak berlayar Anies dengan Sohibul Iman karena tidak dapat tambahan kursi, 4 kursi lagi, ya maka alternatifnya ya pilihannya kepada pasangan Anies Andika, seandainya memang serius mereka berpasangan begitu. Ada poros baru begitu ya. Kalau nanti misalnya deadlock nggak ada, nanti yang mau barengan atau satu perahu lah barengan sama PKS mengusung Aman, Anies Sohibul Iman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang Ujang, kemana nanti Anies akan memilih poros koalisinya? Koalisi baru kemungkinan antara PKB dan PDIP, atau lebih ke PKS yang memang kan kalau kita lihat suaranya PKS itu suaranya Anies juga. Ya, sangat dilematis ya Anies itu. Anies tanpa PKS juga kesulitan. Tanpa dukungan PKS, karena satu kubu ya, satu kelompok, satu pemilih gitu. Tetapi tadi kalau pasangannya Sohibul Iman, Anies juga ini kesulitannya untuk mendapatkan tambahan partai yang lain. Dilemanya di situ. Yang cantik adalah, yang bagus adalah ya PKS mengalah, mengikhlaskan, meridokan agar nanti pasangannya Anies itu bukan dari kader PKS, bukan Sohibul Iman. Tentu ya PKS ingin mendapatkan kompensasi politik ya, atau kompensasi finansial dalam konteks itu. Dan dalam konteks politik kita sama-sama tahu tidak ada keikhlasan dalam politik. Dan tidak ada juga makan siang gratis di politik. Selalu ada kalkulasi politik dan kalkulasi ekonomi. Jadi dalam konteks pasangan Aman ini ya, Anies Sohibul Iman, ini dilemanya di situ. Anies bersama Sohibul Iman sulit mendapatkan dukungan partai lain. Tetapi kalau berpihak kepada koalisi lain pun tanpa dukungan PKS juga agak sulit, karena basisnya memang basis PKS. Oleh karena itu harus rasional dalam konteks mengkalkulasi agar Anies dengan pasangannya menang. Ya kalau mau rasional, kalau ingin melawan kubu Kim atau melawan kubu pemerintah, masa yang rasional adalah sebenarnya tadi memasangkan Anies dengan tokoh lain di luar kader PKS. Dengan PKS mendapatkan dari partai nasional begitu ya? Ya, politik dan kompensasi finansial. Dan itu dalam politik sudah sama-sama tahu mereka begitu.